Halo guys, Fursial di sini. Kali ini saya mau buat video yang bersuara karena kebetulan yang kemarin video tanpa suara banyak yang tidak mengerti soal fairy. Jadi saya mau jelaskan kembali untuk fairy. Awalnya kita tentukan target dulu. Seperti ini saya tentukan targetnya di sini IQ 5K namanya. Biar kita buka di sini ya, di bawah cermin ini ada lemari kecilnya. Ada gambar seperti searchingnya yang atau loop ini, ditekan di bawah. Nah, kita lihat literaturnya. Saya mau capainya itu yang ketiga. Ini yang pertama adalah 1000 poin dengan unlock agenda reading. Yang kedua IQ 3000, how to sing along. Ini IQ yang 5000, unlock agendanya komedi. Kalau misalnya sudah terbuka komedi untuk di kelasnya dan IQ-nya sampai 5000 poin, dia bakal terbuka nurture levelnya itu dapat experience 300 gitu. Kalau misalnya sudah 300 bertambah di sini masih belum bisa level up ya, masih 400 jadinya kalau di total. Tapi itu kalau berhasil, kalau tidak berhasil dia cuma capai 2, dapatnya 200 experience. Jadi cuman totalnya ditambahkan jadi 300 gitu. Untuk nextnya ada yang menanyakan gimana cara naikkan persentase dari IQ, dari EQ. Ini kan IQ-nya masih 60, dari EQ 115. Ini ada penjelasannya ya. Penjelasannya di current value, upper limit, semua itu ada dijelaskan di sini asal rajin dibaca gitu. Kalau misalnya ada yang malas baca, ini saya jelaskan satu persatu. Ini ada penjelasannya juga untuk perception nih, banyak yang nanya nih. Fairy will receive various tests while growing up. Jadi setiap umurnya itu biasanya ada namanya tes gitu. Tesnya ini ada muncul di bawah sebelah kiri ini ya, seperti ada bendera warna merah di sebelah kiri bawah. Umur 13 tahun, sebelum 13 tahun, before 13 years old, unlock physic training 4 gitu. Nah, training physical ini masih 3 ya. Ini pun belum di unlock ya, tapi karena masih jauh poinnya jadi saya tidak buka dulu. Ini EQ ya, yang fisiknya di sini. Fisiknya masih 223. Jadi masih belum. Untuk menghemat vigor, ini namanya vigor, saya bagusnya tambahkan poin dulu fisiknya sebelum bisa saya buka. Kalau saya buka sekarang jadi 223. Sedangkan kalau misalnya poinnya 1200 jadi 120 vigor saja sudah bisa unlock gitu. Jadi saya kembali ke ini perception. Anda bisa mendapatkan perception dari high score yang dites untuk dan dari outfit atau baju yang di-equip ya. Ini perception ini bisa dapat dari baju juga, tapi kalau misalnya bajunya gold ya. Ini kan yang seperti ini bajunya ini bukan yang gold ya, ini yang purple ya. Youth-nya yang cuma tambah fisik. Ini juga tambah fisik. Ini saya simpan untuk next fairy gitu. Karena dapatnya kalau misalnya kita beli dari sini yang 150 spiral itu random gitu. Sedangkan yang tapi dia berkemungkinan dapat gold clothes atau outfit gitu. Sedangkan yang kalau 60 spiral kita bisa klaimnya cuma 20 feet ya. Cuma 10 feet kalau 60 spiral. Ini yang 150 spiral dapat 20 feet. Vitality ini untuk arrangement, setiap arrangement dikurangi 1 vitality. Ini sekarang ada 50 karena sudah saya klaim di sini. Seharusnya setiap harinya dapat 30 free ya, 30 free. Dan kalau misalnya kita beli outfit kita bisa langsung dapat. Kalau 150 spiral punya kita beli bajunya dapat 20 fit ya. Kalau 60 kita dapat 10 fit gitu. Untuk baju bisa juga untuk membuka perception. Dan perceptionnya itu biasanya didapat dari baju yang warna golden. Golden itu biasanya ada penambahan 20 atau 30 perception. Itu tergantung luck kita juga kalau dapat gitu. Itu rare juga ya bajunya. Untuk itu biasanya perception ini ya, kalau misalnya terjadi unbalance will cause great perception loss. Ini yang kedua ya, unbalance will cause great perception loss. Itu biasanya terjadi kalau misalnya kita arrange dia mental stressnya itu melewati 100.
maupun dia training maupun dia entertain, kalau melewati 100 perceptionnya berkurang, action Anda juga dipotong. Yang seharusnya dapat 240 jadi dapat 140, berkurang 100 ya. Jadi hati-hati untuk jaga arrangementnya, jangan sampai mental stressnya melewati. Jadi contoh nih, saya bukakan dulu nih, saya coba ya, karena saya mau kejar IQ, saya buka IQ. Saya biasanya caranya seperti ini ya, berselang-seling. Kenapa berselang-seling? Itu untuk menjaga biar nanti kalau misalnya terjadi debuff ya di IQ, biasanya ini belum ada debuff ya. Untuk ini masih belum ada debuff, jadi masih aman untuk digunakan. Kalau misalnya setiap buff ini untuk entertain itu selalu ada buff ya. Ini namanya buff stress reduce by 11-22 ya, yang warna hijau. Yang warna putih ini adalah buff, jadi penambahan status overall boost. Itu contohnya IQ tambah 10%, ini overall carnival. Sedangkan yang ini draw something ini plus 8 IQ setiap dipakai. Dan IQ boost 2 ini adalah buff IQ 40% ya. Kita coba bisa terjadi buff tidak. Nah, ini adalah overall boost. Jadi 6 agenda seterusnya ke belakang, 6 kali agenda arrangement, kita dapat boost overall semua status tambah 10%. Jadi contohnya ini kan tambah 4 nih, IQ 4. Nah, nextnya kita tambah pasti lebih gitu. Jadi ini untuk 60% tambah 4. Nah, ini IQ-nya tambah 11 yang 76% jadinya. Ya. Nah, ini IQ training 2 yang seharusnya ditambahkan IQ training 2 itu cuman kalau nggak salah 6 ya. IQ-nya tambah 6 tapi jadi tambah 11 gitu karena ada 76% pertambahan. Nah, ini jadi 15 ya. Nah, ini untuk yang draw something karena tadi 8 ya. Nah, penambahannya seharusnya 8 jadi 15 gitu. Nah, ini buff lagi nih. Ini IQ boost-nya terjadi jadi tambah 40% dengan 6 agenda lagi. Jadi 6 agenda itu nanti dia bertambah, dia nggak 15 lagi kalau nih misalnya dipakai lagi draw something-nya, dia bakal bertambah lagi poinnya. Jadi seperti ini yang dinamakan buff, dan yang satu lagi dinamakan debuff. Kalau yang namanya debuff itu hati-hati bisa menurunkan status ya. Contohnya di training, contoh saya kalau misalnya saya unlock ini, contoh saya unlock ini, saya coba aja deh unlock training 3 EQ. Kalau di arrange ini ada kemungkinan yang ini ada warna merah ya, IQ 3 ya. Yang lainnya belum ada ya, karena di training 1-2 itu biasanya belum ada debuff. Tapi kalau kita pakai ini arrangement, contohnya kita arrange, itu nanti dia bisa terjadi debuff kalau misalnya dipakai di start gitu ya. Nah, jadi contohnya ini kalau IQ ini kita lihat IQ decrease agenda EQ kurang 30%. Nah, jadi misalnya kita buat ini EQ-nya plus 9, nanti tidak plus 9 lagi begitu. Tapi kalau kena debuff dia mungkin bisa jadi plus 4 atau plus 6 begitu. Ini namanya debuff, yang tadi debuff ya, tadi buff, ini debuff. Kita kembali lagi ke perception. Nah, untuk yang ketiga, the higher the perception, the higher the chance to unlock achievement. Nah, ini yang paling penting. Kenapa perception itu sangat penting? Kalau kita bisa nambah perception yang makin tinggi, untuk achievement ini lebih gampang dicapai. Jadi achievement itu apa? Contoh kita lihat unlock. Ini ada yang dicentang nih. Nah, yang fisik ini kan achievement unlock. Nah, ini role ini achievement saya sudah unlock. Ini menambahkan fisik 5%. Jadi penambahan fisik kenapa saya bisa 110 itu karena banyak yang sudah di unlock. Contoh nih, ini kita bisa lihat dari yang neutral levelnya yang di cupboard yang di sebelah kiri bawah ini ya, di bawah cermin. Dibuka, kita bisa lihat kelas journey ya, history. Oke. Journey-nya ini kita bisa lihat smiling face ini menambahkan EQ-nya 5% growth rate. Gun-gun ya, gun-gun ini fisiknya tambah 5%, happy roll 5%. Dan inilah yang sudah terbuka semua sebelumnya, yang membuat nilai persentasenya
naik. Oke, jadi sudah mengerti ya semuanya ya. Perception itu sangat penting untuk achievement unlock. Oke, ini belum tanda centang atau checklist, belum ada, berarti belum tambah. Tapi kalau misalnya ini terchecklist, ini menambahkan 5% IQ. Oke, jadi nanti di 60 jadi 65 begitu kalau achievementnya unlock ya. Nah, ini untuk sampai di sini seharusnya semua sudah mengerti apa pentingnya perception dan apa arti pentingnya di mana bisa kita dapatkan persentase ini yang di samping growth rate ya, atribut ini kan. Jadi ini dibaca, kalau misalnya memang kurang mengerti bisa dibaca. Dan ini juga ada penjelasannya gimana candy-nya dijalankan begitu. Ini seperti ini, kita mulai langsung ada skip ya, tapi saya tidak mau dulu, saya mau buka dulu, mana tahu ada glowingnya itu ya, seperti ini EQ ya. Saya mau cari IQ kalau bisa, tapi kalau memang tidak ada, usahakan setiap floor itu cuman kita buka maksimum 8 sampai 11. Kenapa? Kalau misalnya kita buka skip itu penambahannya actionnya ada 3, sedangkan action ini 240 action, 24 action ini cuman bisa dipakai untuk 4 floor. Jadi dibagi 4 begitu. Jadi kalau dibagi 4 itu cuman 6 action. Sedangkan kalau misalnya kita skip kita dapat 3, jadi 9. Ya. Itu rata-ratanya itu 6 sampai 9. Jadi kalau bisa satu floor itu cuman bisa 9 kali buka. Sedangkan saya biasanya sih saya buka dulu ya, karena bisa pakai spiral, jadi bisa sampai 11. Kenapa saya bilang 11? Karena bisa dibuka dengan spiral. Tapi permainannya spiral itu cuma bisa 1 hari sampai 10 kali, jadi hati-hati. Nah contohnya ini saya buka EQ spirit. Oke, saya berhenti di sini, saya skip next ya, next level. Ini floornya bertambah ya, jadi 38. Saya buka lagi, cari-cari. Nah, kita buka yang paling sudut. Kenapa yang paling sudut? Karena buka lebih banyak tile ya, tile ke samping itu lebih bagus ya. Kenapa? Nah, kita langsung dapat skipnya nih. Kita mencari skip atau skip floor atau next level sugar pea ya. Kita harus cari ini yang di atas sebelah dinosaurus ini, ada bentuknya kan sama. Itu untuk menjaga kita bisa naik ke next floor tanpa harus cari lagi begitu. Ini untuk hati-hati aja, precaution ya. Mana tahu nanti kita tidak bisa dapat, jadi kalau misalnya sudah dapat ya terserah kita mau mainkan apa. Contohnya saya mau mainkan ini fisik ya, sudah selesai dan IQ-nya next, saya mau selesaikan ini, saya ke floor yang berikutnya begitu. Dan untuk floor yang ini ada sedikit lebih rancu ya. Kenapa? Di bawahnya ini agak sedikit trap sih, menurut saya yang IQ yang di tengah ini saya tidak mau buka. Kenapa? Saya bukanya di sini. Karena dia sudah terbuka 2. Jadi kalau misalnya saya tekan yang tengah IQ ini tadi, dia sudah terbuka 8 di samping, padahal sebenarnya kita bisa buka seperti ini. Contoh. Nah, kalau saya buka seperti ini, kan sama saja yang tengah sudah terbuka semuanya. Kalau misalnya ini tidak ada glowingnya ataupun surprise sugar pea ini ya. Nah, ini kalau misalnya dibuka seperti ini kan sama saja yang tengah ini kalau misalnya saya buka. Nah, contoh seperti ini kan cuma buka satu yang di sampingnya, jadi sangat disayangkan. Saya tidak rekomendasi, saya rekomendasinya seperti tadi bukanya. Karena ini bisa next floor lagi, tidak ada multiple 4. Untuk pembukaan candy, setiap floor itu bisa ada skip kecuali multiple 4. Di sini ada ditulis ya, level 1 to 3 and the multiple of 4 don't have next level sugar pea. Anda bisa baca di sini semua. Next level sugar pea-nya cuman ada di yang multiply 1 sampai 3. 1 to 3 ya. Kalau yang 4 tidak ada. Jadi ini 39 floornya masih ada ya. Ini masih multiple 3. Nah, action saya kan habis nih. Saya mau bukanya pakai spiral. Nah, ini cuma bisa 10 kali ya. Purchase limit itu cuma 10 kali. Actionnya 30 per 20 spiral. Berarti spiralnya cuma bisa sampai 200. Ini maksimum 1 hari. Jadi besok bisa pakai lagi 10 kali. Ini tolong diperhatikan. Kalau misalnya untuk
jaga-jaga sebenarnya ya dipakai satu persatu begitu ya, karena kita masih punya banyak fitnya masih 4, jadi kita harus jaga-jaga untuk itu. Bisa buka floornya itu sampai 4 floor ya, sampai floor keempat lebih bagus ya, jangan sampai tidak ada kalau bisa, karena ini mainnya solo ya, solo lebih berat untuk capai targetnya. Biasanya kalau dengan spouse itu floornya bisa lebih tinggi ya. Kenapa seperti itu? Karena arrangementnya cuma 4. Nah ini nampak refillingnya. Oke, dapat action ya di bawah ya, yang sebelah kiri saya pakai tambah 30 action. Oke, dapat gratis. Kita bisa buka lagi 2 kali dan saya mau next. Oke, ini tidak ada next level Sugar Pea, jadi hati-hati. Ini adalah yang terakhir level floornya untuk fit ini, yang arrangement yang kali ini, jadi itu harus diperhatikan. Untuk bom ini saya nanti jelaskan lagi, untuk sekarang saya pakai dulu. Seharusnya tidak bisa dipakai seperti ini, karena kalau tiba-tiba ada surprise Sugar Pea-nya terpakai otomatis, karena bomnya itu langsung meledakkan surprise Sugar Pea, jadi langsung terpakai, sedangkan floornya belum terbuka semua, jadi sangat disayangkan kalau dipakai. Oke, saya mau stop di sini untuk yang floor 40 karena sudah tidak ada skip. Sampai di sini saja dulu untuk video kali ini. Kalau misalnya ada pertanyaan lagi, next saya jelaskan lagi. Yang kali ini saya jelaskan persentase gimana cara dapatnya, perceptionnya sudah saya dapatkan. Jadi untuk yang nextnya mungkin saya akan jelaskan lagi lebih dalam tentang cara mendapatkan trainnya ya, studi agenda sama entertain agendanya. Oke, see you next time.